Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ustadz pastikan semuanya sudah siap untuk belajar. Silakan dirapikan dulu mejanya. Lalu semuanya harus tersenyum dan semangat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Seluruhnya siap? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah. Ya, berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ustadz ingin bertanya satu pertanyaan, yaitu pelajaran kemarin. Coba, siapa yang bisa menjawab apa nama masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah? Ya, Masjid Nabawi, ya betul, yaitu Masjid Nabawi. Baik anak-anak, materi pada hari ini kita akan melanjutkan tentang respon dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Seperti itu. Coba teman-teman ada yang tahu tidak? Apa saja sih peristiwa yang terjadi dengan Nabi Muhammad pada saat dakwah di Madinah? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Coba kamu. Oke, perang Badar, betul. Ada lagi yang tahu? Fathul Makkah, betul. Baik teman-teman, kita akan mulai pembelajarannya. Mari kita mulai dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama respon dakwah Nabi Muhammad. Kira-kira bagaimana sih respon masyarakat Nabi Muhammad itu ketika memasuki kota Madinah? Ya, betul. Ketika Nabi Muhammad memasuki kota Madinah, Nabi Muhammad disambut dengan baik. Terutama ada dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku ini yaitu dua suku yang menerima dengan tulus dan siap untuk membantu Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwahnya. Nah, setelah itu kota Madinah itu banyak yang masuk kepada Islam, tetapi ada beberapa kelompok Yahudi yang tidak mau masuk Islam dan menolak Islam secara sembunyi-sembunyi. Seperti itu. Lalu karena seperti itu, semakin lama semakin meluas agama Islam di kota Madinah. Selanjutnya kaum Yahudi itu akhirnya bekerja sama dengan kaum Quraisy di Mekah untuk bersama-sama membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu terjadilah yang namanya Perang Badar. Perang Badar yaitu perang yang pertama kali dilaksanakan atau terjadi pada umat Islam, dan itu merupakan perang kemenangan pertama bagi umat Islam. Seperti itu. Jadi perang Badar saat itu umat muslim hanya memiliki sekitar 350 pasukan, sedangkan kaum kafir Quraisy dan Yahudi memiliki 1000 pasukan. Alhamdulillah pada perang itu umat muslim diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari perang itu terdapat kesan-kesan yang akhirnya mempengaruhi oleh umat muslim. Yang pertama kesannya adalah itu adalah perang pertama umat muslim yang terbesar. Yang kedua, semakin kuatnya pemerintahan Islam di Madinah. Yang ketiga, setelah perang itu perkembangan Islam di Madinah dan kota-kota lainnya semakin berkembang. Lalu yang keempat, semangat jihad perangnya semakin membara.
Seperti itu. Lalu setelah kemenangan perang Badar, lalu terjadilah perang Uhud. Ya, terjadilah perang Uhud. Perang Uhud ini adalah perang di mana pasukan muslim mengalami kegagalan. Jadi pasukan muslim pada saat itu mengalami kegagalan. Ketika itu pasukan muslim melawan pasukan kafir Quraisy. Kafir Quraisy menyerang duluan karena dendam, karena perang sebelumnya mereka mengalami kekalahan. Akhirnya umat muslim menyiapkan 1000 pasukan, tetapi di 1000 itu ada 300 pasukan yang munafik, sehingga 300 itu kembali ke Madinah. Setelah itu ketika diserang, Nabi Muhammad punya strategi, yaitu untuk pasukan pemanah itu berada di Gunung Uhud, ya. Lalu tidak boleh turun dengan alasan apapun. Setelah itu ketika pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 10.000 itu melakukan serangan dan sudah dipukul mundur oleh pasukan yang di daratan. Lalu karena tergiur oleh harta, akhirnya pasukan pemanah turun. Akhirnya ketika turun diserang, lalu pasukan muslim gagal pada saat itu. Setelah itu, setelah kejadian perang Uhud, terjadilah perang Khandaq. Perang Khandaq yaitu artinya perang parit. Pada saat itu kaum Quraisy ingin menyerang kaum muslimin Madinah. Lalu Nabi Muhammad punya strategi, yaitu membangun parit di perbatasan kota Madinah. Nah, setelah membangun parit, akhirnya ternyata strateginya ini bagus. Akhirnya pasukan Quraisy tidak bisa memasuki kota Madinah karena berbagai macam serangan. Nah, ketika perang Khandaq ini, alhamdulillah ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu datangnya angin kencang sehingga merubuhkan tenda-tenda perkemahan kaum kafir Quraisy. Seperti itu. Lalu setelah kejadian perang Khandaq, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yaitu perjanjian di mana kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy harus berdamai. Tidak boleh ada peperangan dan lain-lain. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah 2 tahun, Nabi Muhammad berencana untuk melaksanakan haji bersama teman-temannya ke Mekah. Lalu saat itu ternyata pada saat itu juga kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, yaitu membantai kaum muslimin yang ada di Mekah. Seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad pun mulai melakukan yang namanya baiat ridwan, yaitu baiat yang membahas bahwasanya kaum muslimin harus siap berperang melawan kemusyrikan, kekafiran hingga titik darah penghabisan. Lalu Nabi Muhammad menyiapkan 10.000 pasukannya untuk menyerang Makkah. Ternyata ketika menyerang Makkah, ternyata tidak terjadi peperangan. Akhirnya berlangsung dengan damai. Seperti itu. Setelah terjadinya Fathul Makkah itu artinya pembebasan kota Makkah. Setelah itu akhirnya setelah Fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah, dihancurkanlah 360 berhala dan Nabi Muhammad memaafkan semua kesalahan masyarakat Mekah pada saat itu. Setelah itu lalu terjadilah peristiwa Haji Wada atau Haji Pamitan, dan itu adalah haji terakhir Nabi Muhammad, dan itu juga akhirnya disyariatkan untuk berhaji. Seperti itu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad dari kota Madinah menuju pembebasan kota Makkah. Anak-anak sudah mengerti? Baik. Setelah ini Ustadz akan memberikan tugas. Tugas yang pertama yaitu tugas kelompok. Ustadz akan bagi menjadi 3 kelompok. Per kelompok harus cari informasi yang mendetail tentang peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi Muhammad selama dakwah di Madinah. Lalu tugas untuk individunya, teman-teman mengerjakan
halaman 35 rom A dan rom B. Seperti itu. Pertemuan yang akan datang Ustadz akan periksa. Semuanya mengerti? Baik, jika semuanya sudah mengerti, sebelum kita menyelesaikan, Ustadz ingin bertanya terlebih dahulu. Yang pertama, apa nama perang yang dialami kaum muslimin sehingga mengalami kegagalan? Angkat tangannya. Oke, silakan. Ya, betul. Namanya perang Uhud. Apa penyebab kegagalan dari perang Uhud? Angkat tangannya. Ya, kamu silakan. Ya, karena ada yang tidak taat oleh perintahnya Nabi Muhammad. Bagus, jawaban kamu benar. Baik anak-anak, sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran kita pada hari ini bisa membawa keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa mengerjakan tugas dari Ustadz ya. Baik, sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.